Saya selalu sorry. Hmm. Mereka sekarang bisa nepuk dada. Wah. Saya jaga hutan, Pak. Hmm. Enggak ada yang udah rusak. Hmm. Ini hutan saya. Kalau hutannya bagus, Hmm. airnya bagus, kita punya listrik. Kita Hmm. jaga, Pak. Wah, keren Kebayang nggak? banget. Wah. Hmm. Ya, seru lah ya, apa Hmm. namanya? Hal kayak gitu yang apa namanya yang terjadi gitu di Hmm. program-program kita gitu. Di 3 provinsi tadi, Hmm. Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, itu terjadi deforestasi rata-rata 100 hektar per hari selama 30 tahun terakhir. Pengundulan hutan atau Hmm. deforestasi itu ya memang sangat sangat apa ya pivotal lah ya Hmm. untuk kita mengamati atau melihat kenapa sih Indonesia sekarang kayak gini gitu. Dulu-dulu kayaknya nggak kejadian kayak gini deh Hmm. gitu. Iya, jadi karena ya tadi cuma ngambil contoh di tiga tiga apa tiga provinsi ya, Hmm. dari padahal tidak cuma di situ kejadiannya, nanti banyak lagi di pulau-pulau lain deforestasi kemudian ditanami kembali tapi bukan dengan tanaman hutan gitu misalnya. Oh. Jadi apakah sama-sama tanaman? Iya, sama-sama pohon? Iya gitu ya, tapi Hmm. apakah fungsinya sama Sama seperti atau hutan tidak? primer yang sebelumnya? Hmm. Jawabannya mungkin tidak gitu. Kalau kita bicara hutan, kita bicara mengenai hidup kita sebenarnya gitu. Jadi jangan hanya dilihat sebagai penghasil uang Hmm. gitu, tapi ini adalah hidup kita kok. Kalau kita Hmm. jaga hutan, jangan jaga kita. Kita punya Hmm. 77 jenis tanaman yang bisa dikategorikan sebagai Hmm. makanan di Indonesia. Hmm. Tapi dari 77 itu kita tahu berapa sih paling? Nggak Iya. banyak kan gitu. Padahal udah banyak sekali. Kita itu apa tadi ya, kayak paradox of abundance gitu ya. Hmm. Indonesia itu negara yang sangat kaya, apa ya, membuat perusahaan itu berbisnis, melakukan bisnis Hmm. itu even dari awal gitu. Jadi ESG itu bukan sesuatu yang harus diterapkan Hmm. setelah semuanya jalan. Enggak loh. ESG itu harus diterapkan even dari saat memperoleh bahan mentahnya gitu. Oke. Sustainable gitu ya. Hmm. Bukan bukan setelah untung banyak baru CSR gitu Hmm. ya, nggak kayak gitu juga gitu ya. Hmm. Buang sampah dari sungai tadi ya, Hmm. Pak Padawara. Padawara, atau yang buang-buang ikan-ikan sapu-sapu dari itu kan sebenarnya salah satu contoh bahwa yang namanya Hmm. generasi muda atau Gen Z gitu Hmm. juga sebenarnya sudah punya kesadaran gitu ya, Hmm. nggak cuman mereka apa namanya ya, apa istilahnya, yang pokoknya yang bagus buat gue Hmm. ambil, ya nggak gitu kira-kira, Hmm. nggak gitu juga kok, mereka juga punya kesadaran itu gitu. Nah tinggal let's start small dari diri kita sendiri Hmm. dulu gitu, untuk berbuat sesuatu yang meaningful, yang berdampak positif terhadap lingkungan. Halo para work-lifers, kembali lagi di episode Work Life Payung Pribadi bersama Wita. Dan di sini kita akan mengajak para work-lifers untuk bisa berdiskusi gitu ya, terkait dengan topik krisis lingkungan yang memang sudah nyata terjadi, baik itu lingkungan cuaca ekstrim gitu ya, penggundulan hutan, terus juga banjir besar di mana-mana yang memang akan berdampak sekali nih ke kegiatan produktif kita. Nah, mungkin di sini juga saya sudah ada Pak Indra Gunawan nih, beliau sebagai Direktur Keuangan juga ya Pak ya di Ya, Kehati. Nah memang nanti kedepannya Pak Indra ini yang akan menjelaskan nih apa keterkaitannya seperti itu. Mungkin sebelum lebih lanjut lagi dan juga masuk nih Pak ke pertanyaan nanti, mungkin boleh diinformasikan gitu Pak terkait dengan Kehati ini tuh seperti apa sih? baik, terima kasih Mbak Wita. Halo Worklifers. Jadi senang sekali saya bisa berbagi dengan Worklifers di acara Payung Pribadi ini. Jadi tadi Mbak Wita menanyakan mengenai Yayasan Kehati gitu di masa saya bekerja sekarang ya. Jadi Yayasan Kehati ini adalah satu lembaga swadaya masyarakat non profit lah gitu ya, yang didirikan sejak tahun 1994 oleh tokoh-tokoh lingkungan hidup yang sampai sekarang masih harum namanya gitu ya, Pak Emil Salim, Hmm. kemudian Bu Yarnawi Tular, Bapak Ismil Hadan, dan beberapa tokoh lainnya. Aktivitas kami adalah mengumpulkan dana-dana dari donor untuk kemudian kita kelola dan kita salurkan ke mitra-mitra kita di lokasi-lokasi di mana mereka beraktivitas gitu. Jadi istilahnya kami ini tidak
melakukan implementasi secara langsung. Ada sih ya kita implementasi, tapi itu bukan core kami. Core kami adalah menyalurkan dana hibah ini ke mitra-mitra LSM di banyak lokasi di Indonesia, di mana mereka lah yang nanti yang akan bertindak sebagai aktor langsung di lapangan, karena mereka yang lebih tahu situasi lokal mereka, lapangan seperti apa, koordinasi dengan siapa gitu. Jadi kami membawa apa namanya, mandat juga untuk memberikan kapasitas kepada mereka supaya mereka bisa naik kelas gitulah ya. Jadi donor-donor ini tidak hanya dari CSR, tapi kami juga mengelola dana-dana G2G bilateral gitu ya. Contohnya yang sekarang sedang kami kelola yang cukup besar, Mbak Wita, adalah program yang namanya TFCA, Tropical Forest Conservation Act. Itu ada 2 TFCA sekarang kami kelola, jadi 1 TFCA Sumatera, 2 TFCA Kalimantan. Itu adalah program yang namanya Debt Swap to Nature, DSN. Jadi waktu krisis 1998 itu pemerintah Indonesia banyak mendapatkan bantuan dari luar negeri dalam bentuk hutang gitu ya. Nah, dalam Debt to Nature Swap ini pemerintah luar negeri mengembalikan hutang-hutang Indonesia itu, pembayaran kita dikembalikan lagi untuk konservasi lingkungan di Indonesia gitu. Jadi apakah hutangnya berkurang? Tidak gitu. Kita tetap bayar hutang, tapi hutangnya dikembalikan lagi ke Indonesia untuk konservasi lingkungan gitu. Jadi TFCA Sumatera itu sudah dikehati sejak 2009, kita administratornya. Kalimantan itu 2011. Sampai sekarang masih jalan, mungkin 2-3 tahun lagi selesai. Kira-kira gitu sih. Jadi kehati aktivitas seperti itu. Apakah hanya di forest? Tidak juga. Kami punya program di marine dan pangan gitu ya. Jadi apa multi inilah faset lah kita. Jadi nggak hanya hutan tapi ke marine dan juga ke pangan juga. Iya, jadi kita coba dekati apa saja sih kebutuhan-kebutuhan yang kita bisa tackle dari lingkungan hidup, karena lingkungan hidup itu kami tidak melarang apa namanya, mempergunakan lingkungan hidup gitu ya, tapi kami mencoba mendrive supaya lingkungan hidup ini digunakan secara sustainable gitu. Jadi apa namanya, bukan hutan itu nggak boleh apa-apain, boleh gitu, tapi sustainable dong gitu ya. Jadi kalau misalnya orang-orang penduduk yang tadinya istilahnya nih kerjaannya merambah atau memotong dan menjual kayu, sekarang kita ajarin, kita fasilitasi, nggak harus ditebang loh. Di situ ada juga yang namanya madu misalnya. Madu tuh bisa tuh dipelihara, dipanen, dijual, atau bambu atau yang lain gitu ya. Jadi sustainability-nya di sini adalah hutannya sustainable, masyarakatnya sustainable, dan cara seperti itu pun juga sustainable gitu. Karena contoh lain lagi adalah misalnya hutan dijadikan ekowisata gitu. Ya. Kalau hutannya bagus, mangrove-nya bagus, orang tuh akan senang datang gitu. Dan penduduk akan mendapatkan manfaat ekonomi tanpa harus memotong dan merusak alam. Kira-kira gitu sih. Jadi kerjaan kami hari-hari ya begitu. Wah, menarik banget sih Pak. Jadi Seru emang ya? full life cycle banget ya tadi. Oke. Nah, dari cerita Bapak nih tadi yang dari ke hati, kita mungkin akan masuk ke segmen pertama nih, para work-lifers. Jadi kita kan kalau melihat isu lingkungan saat ini ya Pak, itu kan sebetulnya bukan soal alam ya gitu, tapi soal bagaimana kita tuh mengelola kehidupan dan juga masa depan kita, gitu kan. Nah, karena kalau Wita lihat dan mungkin para work-lifers lihat juga saat ini, itu tuh kan sekarang isu yang benar-benar terjadi itu nyata banget Pak. Entah itu cuaca ekstrim, banjir sekarang di mana-mana, longsor gitu kan, yang memang dihadapilah oleh Indonesia. Dan itu tuh jadinya berdampak ke isu pangan dan juga kesehatan. Yes. Nah, dan mungkin banyak para work-lifers di usia produktif saat ini melihat kejadian tersebut itu kayak udah nggak aneh Pak, udah hal biasa gitu. Padahal kan dampaknya udah nyata banget gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ditarik lebih dekat Pak, untuk dampaknya sendiri kan tadi udah mulai terasa gitu. Nah, kalau kita bicara tentang kondisi lingkungan Indonesia saat ini, menurut Bapak seberapa serius sih Pak sekarang ini? Seberapa seriusnya ya? Serius banget sih. Jadi mungkin saya mesti menggarisbawahi bahwa yang serius itu bukan hanya di Indonesia sebenarnya, tapi seluruh dunia.
Oh, berarti seluruh menghadapi dunia juga menghadapi menghadapi seperti ini. yes, Oke. yes gitu. Jadi ada satu konsep yang namanya triple planetary crisis, Hmm. itu tiga krisis utama yang dihadapi oleh planet Bumi Hmm. saat ini. Yang pertama adalah climate change, tadi yang Mbak Oke. Wita sudah bilang. Yang kedua adalah kehilangan keanekaragaman hayati, biodiversity. Oke. Yang ketiga adalah masalah polusi. Hmm. Tiga masalah ini adalah hal utama yang kita semua mesti waspadai dan coba tackle bersama-sama gitu. Hmm. Kenapa? Karena climate change jelas ya, kita Hmm. semua menghadapi climate change. Kenapa ya? Banyak nih, ada gas rumah kaca lah, ada Hmm. kebocoran ozon lah, ada apa segala Betul. macam. Kemudian kehilangan biodiversitas. Hmm. Biodiversitas ini sebenarnya sangat penting walaupun kita mungkin tidak sadar gitu ya. Hmm. Sebagai contoh misalnya biodiversity kita lebah gitu ya. Lebah, Hmm. emang kalau kehilangan lebah, kalau lebah punah, emang kenapa gitu? Paling kita nggak punya madu aja, Paling Pak. nggak punya madu. Padahal lebah itu penyerbuk. Oke. Ya, jadi kalau tidak ada lebah, mungkin tidak ada buah, mungkin tidak ada Hmm. padi, mungkin ya, saya nggak tahu Hmm. juga gitu ya. Tapi itu semua memberikan kita satu kacamata baru gitu loh, bahwa Hmm. biodiversity itu sangat penting gitu. Oke. Karena hal-hal yang tadinya kita hanya anggap sepele, even tidak kita pandang sebelah mata gitu, Hmm. ternyata it plays a crucial role gitu ya, pivotal Hmm. role untuk keberadaan manusia gitu Hmm. sebenarnya. Ya, ketiga adalah masalah polusi. Ini juga hal yang sangat serius gitu ya. Hmm. Polusi itu nanti larinya ke banyak faktor itu ya. Nanti bisa ke masalah Kesehatan, kesehatan, betul. bisa ke masalah macam-macam lah gitu ya. Jadi Hmm. memang ini hal-hal yang kita mesti waspadai gitu ya. Nah, kalau kita balik sedikit ke Hmm. pernyataan Mbak Wita mengenai bencana segala macam, yang paling masih fresh di ingatan kita adalah bencana yang menghantam 3 provinsi di Sumatera Oke. bulan November lalu ya, Hmm. di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat gitu ya. Kenapa saya ambil contoh itu? Karena itu cukup cukup parah gitu ya, Hmm. dampaknya gitu. Dari beberapa kajian diestimasi bahwa korban jiwa hampir mencapai 1.400 1.500. Oke. Kemudian Kemudian kerugian material tidak terhitung kerugian saat orang-orang ini belum bisa bekerja lagi, yaitu Hmm. sekitar 60-an, 68 mungkin triliun rupiah gitu. Wow. Nah, bencana ini kalau kita lebih akrabnya menyebut hidrometeorologi bencananya. Jadi Hmm. bencana alam yang terjadi ya memang karena perubahan cuaca, climate change, dan Hmm. siklus hidrologi atau siklus air yang memang sudah berubah gitu. Oke. Jadi Nah, double gitu ya, Pak ya. double gitu Hmm. ya. Kalau dari datanya BNPB, kalau Hmm. saya tidak salah ingat ya, dari 3 tahun terakhir, 2025 itu sebenarnya tidak lebih besar dari 2023 maupun 2024. Jumlahnya ya, Hmm. jumlah kejadian bencananya. Namun, secara dampak Hmm. itu bisa puluhan kali lebih daripada 2025 gitu. 2023, 2024 gitu. Oke. Ya, jadi secara jumlah bencana berkurang, tapi secara dampak bencana bertambah gitu. Nah, Hmm. nanti mungkin kita bisa lebih teknis lagi Hmm. ngobrolnya ya, tapi kira-kira Hmm. memang valid sekali poinnya Hmm. Mbak Wita tadi, work life balance juga gitu ya, bahwa yang kita hadapi sekarang ini nyata loh. Dan udah krisis banget ya, Dan Pak, sudah di krisis lingkungan sekali gitu. kita itu. Iya, Oke. heeh. Oke, menarik banget sih, Pak. Tadi kan Bapak bilang kalau misalnya krisis lingkungan ini tuh tidak dihadapi oleh Indonesia aja, Ya, tapi juga luar negeri gitu ya kan. Berarti dunia lah bisa, ya. berarti memang seluruh dunia juga merasakan itu ya, Pak. Maksudnya lingkungan nyata ini gitu ya. Ya, Hmm. ya. Jadi triple planetary crisis itu even di apa namanya, di coinage ya, Hmm. dikeluarkan oleh salah satu lembaga di bawah UN Environment UNEP gitu ya, Hmm. namanya IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change gitu ya. Jadi Hmm. memang PBB sendiri pun sudah mengaknowledge ini gitu. Jadi Hmm. memang kita satu dunia ini cuman punya satu planet yang kita mesti Hmm. jaga gitu ya. Apa sih tolak ukurnya? 1,5 derajat sampai tahun sekian gitu. Hmm. Kalau kita melebihi itu, maka
kita tidak akan sustain, kira-kira gitu. Jadi, Oke. nah apakah itu bisa kita capai? Dan let's do it together gitu. Karena tidak hanya di Indonesia, tapi semua negara juga punya em, tanggung jawab dan Isu masing-masing masing-masing. Iya, Ah, apakah nanti isu di Indonesia sama dengan isu di UK misalnya mungkin berbeda gitu hmm, ya, tapi masing-masing negara harus punya rencana untuk bisa kita bersama-sama nih sebagai One Planet hmm, ini mencapai goalnya goalnya masing-masing ya. itu gitu. Oke. Kira-kira gitu sih Mbak. Oke, menarik banget sih Pak. Tapi kalau misalnya kita tarik lagi nih, kita Hmm, kalau membahas seluruh dunia pasti bakal panjang banget. panjang, panjang. Nah, mungkin kita tarik ke Indonesia aja gitu ya. Oke. Menurut kacamata Bapak nih, Mm-mm. kalau misalnya Indonesia saat ini Mm-mm. di 2026 ini Mm-mm. dibandingkan 10 sampai 20 tahun ke belakang gitu ya, Pak. Itu yang perubahan apa sih, Pak, yang paling besar dirasakan gitu? Oke. Jadi kalau kita mencoba mendekati pertanyaan itu dengan situasi yang barusan kita bahas mengenai bencana Hmm, di Sumatera gitu ya, ada data yang menyatakan bahwa di 3 provinsi tadi, hmm, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Mbak. Barat, itu terjadi deforestasi rata-rata 100 hektar per hari selama 30 tahun terakhir. Oke, berarti masif banget ya. Masif sekali gitu. Oke. Nah, eh, pertanyaannya sekarang kalau terjadi deforestasi terus kenapa sih gitu kan ya? Mm-mm. Jadi yang namanya hutan itu tidak hanya lahan yang ada isinya pohon gitu, kira-kira Hmm, gitu ya. Fungsi hutan itu banyak sekali hmm, gitu ya. Nanti mungkin kita bisa bedah lebih lanjut, tapi yang jelas hutan itu satu, kita ngomongin agak teknis, hmm, menyimpan karbon gitu ya. hmm, Karbon ini kenapa sih? Ya kalau dilepas hmm, jadi gas rumah kaca, kira-kira gitu hmm, kan ya. Dia nyimpan karbon. Terus kemudian dia mengatur climate di sekelilingnya, jadi lebih sejuk gitu hmm. ya. Kemudian dia mengeluarkan oksigen, kita semua bernafas. Dia juga mempunyai fungsi yang sangat penting mengatur eh, hidrologi gitu. Hidrologi itu artinya apa? Aliran air gitu. Jadi Oke. air yang jatuh dari hujan Mm-mm. itu kalau hutannya masih bagus itu tidak langsung dibuang ke sungai. Tapi akan diserap dulu sama pohonnya. Bisa ke tanah, Hmm, kemudian disimpan di situ, diserap di hmm. situ, menguap kembali ke sana, terus Oh, begitu. Jadi apa namanya, manusia pun juga akan mendapatkan manfaatnya karena nanti hmm, akan keluar dalam bentuk air bersih yang kita bisa konsumsi, kira-kira gitu hmm, ya. Nah, tapi kalau tidak ada tanaman, tidak ada pohon gitu, ya siklus hidrologinya kacau gitu karena dia langsung begitu nyampe tanah hmm, bisa langsung kebuang ke sungai, balik ke laut lagi, atau ya masuk tapi kebuang lagi juga di bawahnya karena hmm, tanahnya bukan tanah yang bisa menyerap air gitu, tanahnya hmm, porous aja gitu, cuman hmm, numpang lewat, kira-kira gitu sih. Jadi pengundulan hutan atau deforestasi hmm, itu ya memang sangat sangat apa ya, pivotal lah ya untuk hmm, kita mengamati atau melihat kenapa sih Indonesia sekarang kayak gini gitu. Dulu-dulu kayaknya nggak kejadian kayak gini deh hmm, gitu. Iya, jadi karena ya tadi cuma ngambil contoh di tiga tiga apa tiga provinsi ya. hmm. Dari padahal tidak cuma di situ kejadiannya, nanti banyak lagi di pulau-pulau lain gitu. Berarti bisa disebut kejadian-kejadian itu tuh sebenarnya bukan kejadian yang tiba-tiba muncul dong, Pak. Yes. Jadi itu kebetulan saja saat Hmm, itu terjadi siklon juga gitu ya. Jadi memang oke. sudah jatuh tertimpa tangga kira-kira gitu. Jadi Hmm, ada double whammy gitu ya. hmm, Udahlah kita alamnya sudah istilahnya begitu. hmm, Ada siklon yang hmm, datang ya kejadiannya begitu. Jadi memang tidak tiba-tiba, itu hmm, semua adalah dampak kumulatif hmm. jangka panjang dari apa yang terjadi di alam kita, kira-kira gitu. Oke. Itu bisa disebut kayak krisis iklim kah, Pak? Atau memang pure kesalahan manusia ini? Ya, Hmm, em, agak sulit menjawabnya hmm, ya. Krisis iklim, kalau saya bilang sih iya gitu ya. hmm, Kesalahan manusia kah? Tapi tidak semua manusia juga salah gitu hmm, kira-kira ya. Karena ada juga yang mengatasnamakan korporasi misalnya atau apa gitu. Karena kan manusia kalau kita kembali ke nenek moyang kita hmm, misalnya atau masyarakat adat gitu, mereka
punya kok yang namanya local wisdom gitu ya Hmm. untuk menjaga, mempergunakan gitu ya hutan sebagai tempat mereka hidup gitu ya. Hmm. Ini beda nih ya. Hutan sebagai tempat mereka hidup sama hutan sebagai sumber ekonomi gitu, sumber uang gitu. Itu beda banget gitu jadinya. Karena Oh, kalau oke. ya, kalau kalau Hmm. mereka melihat ini sebagai sumber hidup, Hmm. mereka akan jaga itu. Karena kalau nggak ada itu, Hmm. mereka nggak bisa hidup. Kira-kira gitu kan. Tapi kalau kalau Oke. itu hanya dilihat sebagai sumber Bisnis. bisnis yang bisa diekstraksi kapan saja, Hmm. eh, ya mereka tidak akan punya apa ya kesadaran untuk Hmm. menjaga, menanami kembali kah atau apapun Hmm. itu supaya bisa kembali seperti semula. Kira-kira gitu sih. Oke. Ini kan Bapak pengamat banget nih gitu ya. Nggak banget lah. Nggak. Nih, aku ada pertanyaan sih, Pak, Mm-mm. yang mungkin aku juga masih bingung. Sebetulnya kalau misalnya penggundulan hutan gitu kan, Deforestasi gitu ya. mm-mm, apakah memang ketika si perusahaannya tersebut itu ngambil nih Pak sebagai Mm-mm. tadi lahan bisnis gitu ya, Mm-mm. tanpa ditanami kembali, Mm-mm. apakah hutan itu bisa secara natural mereka itu akan Tumbuh lagi. tumbuh lagi atau enggak nih Pak? Sebenarnya Oke. bisa, tapi waktunya yang bikin lama jadinya. Hmm. Selama belum ada hutan seperti semula ya, Mm-mm. kita akan menghadapi risiko yang sama gitu. Hmm. Jadi memang eh, reforestasi atau penanaman kembali itu sangat dibutuhkan. Dan udah banyak lah ya Hmm. kajian-kajiannya dan aturan-aturannya. Sebenarnya potong sekian, Hmm. tanam sekian, pindah lagi, potong Hmm. lagi, tanam lagi, kira-kira gitulah ya Hmm. aturan-aturan mainnya gitu. Tapi apakah itu dilaksanakan dengan benar dan baik gitu ya? Ya kita nggak tahu juga gitu. Hmm. Kadang-kadang yang terjadi adalah deforestasi, kemudian ditanami kembali, tapi bukan dengan tanaman hutan gitu misalnya. Oh. Jadi apakah sama-sama tanaman? Iya, sama-sama pohon? Iya gitu ya. Tapi Hmm. apakah fungsinya sama Sama seperti atau hutan tidak? primer yang sebelumnya? Hmm. Jawabannya mungkin tidak gitu. Oke. Karena kan jenis jenis pohonnya berbeda, Hmm. kemampuannya untuk mengatur eh, apa fungsi Hmm. hidrologis dan fungsi-fungsi yang lain pun berbeda dengan Hmm. pohon yang tadinya ada di Hmm. hutan primer Hmm. sebelum di deforestasi gitu. Hmm. Sebenarnya kalau dilihat tuh kayak yang cukup kecil juga ya Pak. Maksudnya ketika ada penggundulan hutan tadi, tapi dampaknya tuh bisa Bisa kemana-mana. kemana-mana, bisa Nah, kemana-mana. mungkin biar kita biar nambah wawasan lagi nih Pak. Mm-mm. Dari penggundulan hutan tersebut, dampak apa sih yang nantinya akan kita dapatkan yang benar-benar nyata banget selain dari tadi mungkin banjir dan longsor? Apakah itu mungkin dari ke airnya gitu, ataupun mungkin ke kesehatan masyarakat ataupun lainnya, itu ada dampak nggak sih Pak? Oke, Hmm. jadi kalau kita kembali ke masyarakat adat gitu ya, Hmm. masyarakat adat itu tadinya bergantung, nggak semuanya ya, tapi Hmm. adalah mereka masyarakat yang bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka. Dia sudah bilang Hmm. ya, apa aja sih yang mereka dapat dari hutan? Oh Hmm. semuanya mereka bisa dapat dari hutan gitu ya, dari mulai makanan, dari buah, Hmm. eh, umbi, binatang buruan, segala macam gitu ya, air. Nah kalau udahnya gundul, terus mereka dapat itu semua dari mana? Itu aja udah Oke. dari mana gitu kan? Iya Nggak betul. dapet loh. Hmm. Apakah mereka terus jadinya kerja? Hmm. Saya nggak ini ya, Hmm. kerja di situ, Hmm. terus dapat uang, terus Hmm. beli di pasar gitu. Ini kan weh, ya bisa sih, tapi Bisa kan sih, jadi beda gitu betul. kan ya, karena ini bukan bukan mereka gitu Hmm. ya. Nah, setelah itu ngomongin hidrologi tadi, Hmm. air. Apakah sungai yang Hmm. tadinya bagus ada di situ bisa untuk makan, Hmm. minum dan segala macam akan tetap sama seperti sebelumnya? Enggak juga gitu. Hmm. Dan deforestasi itu kan kita ngomongnya besar-besaran ya. Kita Betul. kan tadi sempat saya bilang bahwa 100 hektar per hari itu besar loh. 100 hektar itu Hmm. kalau 30 tahun kali berapa hari itu? Hmm. Kali 100 hari per hari mungkin sekitar 1,2 juta hektar Wah, itu mah gundul. bisa satu pulau habis ya Pak ya? Nah, itu dia. Bayangkan Hmm. dengan curah hujan yang ada di Indonesia segitu Hmm. banyaknya gitu. Eh, Berapa banyak air yang jatuh di 1,2 juta hektar itu gitu. Hmm. Dan kalau itu semuanya bareng-bareng turun ke sungai gitu Hmm. ya, melewati entah berapa kampung gitu ya, Hmm. ya bisa dibayangkan apa yang terjadi gitu. Jadi memang memang dahsyat sih ya Hmm. dampaknya. Jadi memang memang apa namanya ngeri kalau kita Hmm. ngebayangin apa yang terjadi
dengan situasi sekarang ini gitu. Nah, kalau misalnya pola ini terus terjadi nih Pak, Mm. pengundulan hutan, terus hutan-hutan benar-benar dibabat habis nih sama masyarakat Indonesia lah ya, aku bisa sebutnya gitu ya Pak. Ini risiko, kalau intinya tuh kalau misalnya yang dibabat itu kan misal satu daerah gitu ya Pak. Mm-mm. Nah, risiko, ada nggak sih resiko yang akan berdampak senegara itu ke Oke. depannya? Oke. Jadi gini, ini sorry agak meluas jadinya ya. Mm-mm. Sebenarnya hutan ini kita membahasnya dalam kerangka hubungan antar ini ya, elemen gitu ya. Mm-mm. Jadi kita bisa lihat ada 4 elemen di sini, ada hutan, Mm-mm. ada energi, ada pangan, ada air gitu Mm. ya. Hutan, energi, pangan, air gitu. Ini 4 elemen yang saling berhubungan dan masing-masingnya saling mempengaruhi satu sama lain. Oke. Nexusnya atau titik temunya dari Mm. mereka semua ini adalah hutan gitu. Jadi kenapa hutan gitu? Oke, kita ngomongin dari yang paling gampang, hutan dan air gitu. Mm. Air untuk apa sih? Paling gampang kita semua taunya air untuk mengairi sawah gitu kan ya. Betul. Untuk irigasi, untuk petani menanam padi, Mm. padi jadi beras, jadi makanan pokok gitu ya. Kalau airnya nggak ada, terus sawah-sawah diairinya pakai apa gitu. Mm. Gitu ya. Itu dari sisi itu. Apa resikonya kalau nggak ada padi? Ya kelaparan gitu. Mm. Oh, kita bisa import kok. Bisa. Berapa biayanya gitu ya. Dan mau sampai kapan? Mau sampai kapan Betul. gitu. Dan belum lagi ngomong yang namanya imported goods itu Mm. kalau kita ngomong karbon, nanti ada jejak karbon yang lebih panjang, lebih banyak. Oke. Bayangkan kalau kita makan buah yang kita petik dari kebun sendiri, Mm-mm. itu kita nggak apa-ngapain, kita petik gitu jalan Mm. gitu. Tapi kalau kita makan buah import gitu ya, saya juga masih makan buah import, tapi Mm. bukan Nyata. berarti saya Itu ini ya. bedanya apa tuh Pak? Nah, Karena kayaknya import lebih enak Pak. betul lebih enak. Tapi bisa kebayang nggak Mm. dari kebun di negara orang sana Mm. sampai ke tangan kita, dia melalui berapa lama perjalanan? Oke. Dia bisa naik kapal laut, bisa naik pesawat. Mm. Berapa banyak fosil fuel yang dibakar di pesawat untuk membawa barang itu ke kita gitu. Itu kan hal-hal kayak gitu tuh apa namanya ya? Kalau kita punya kesadaran itu akan lebih membantu kita semua untuk mencapai apa keamanan planet inilah ya, kira-kira gitu. Karena kalau fosil fuel kebakar kenapa? Oh, kembali ke gas rumah kaca gitu kan ya, pemanasan global segala Betul. macam. Apakah kita mau menambah resiko bumi ini menjadi makin panas hanya karena kita pengen makan buah impor gitu ya? Ya silahkan lah ya gitu ya. Karena di Indonesia juga buah banyak yang Betul. ininya. Kira-kira gitu. Itu dari sisi water. Dari sisi itu udah langsung nyambung ke pangan jadinya tadi ya. Water nyambung ke pangan, terus ke energi. Karena benar berkaitan banget ya Pak. Berkaitan banget gitu. Energi Menarik sih. ada yang namanya PLTA gitu ya. Pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini kembali berkaitan dengan kita ingin mandiri energi gitu ya. Mandiri energinya pakai apa? Sampai saat ini mungkin sebagian besar listrik kita dapatnya masih dari fosil fuel gitu ya, atau batu bara gitu ya. Betul. Kita pengen bertransisi menuju energi bersih gitu ya. Yang bersih apa aja sih? Oh, bisa pakai air, bisa pakai yang lain-lain gitu ya. Nah, sekarang kalau airnya nggak ada, PLTA-nya hidupnya dari mana gitu. Itu kan juga nyambung-nyambung semua jadinya. Oke. Jadi apa namanya? Sangat inilah kalau kita bicara hutan, kita bicara mengenai hidup kita sebenarnya gitu. Jadi jangan hanya dilihat sebagai penghasil uang gitu, tapi ini adalah hidup kita kok. Kalau kita jaga hutan, jangan jaga kita. Ini saya boleh cerita sedikit ya. Boleh Pak. Jadi kembali di satu program TV Sumatera tadi, kami ada masyarakat dampingan di daerah Tapanuli. Mereka tadinya itu secara tradisional gitu ya, ya cari kayu lah, potong kayu, jual ke itu buat mereka hidup gitu ya. Terus kita coba dampingi, kita lihat mereka punya apa namanya sungai yang sangat bagus gitu ya, debitnya cukup. Akhirnya kita bilang kita nggak punya cukup uang untuk bikin mikro hidro yang cukup buat mereka gitu ya. Kita cuma punya uang segini nih. Kalau
membangun fisiknya segala macam, boleh nggak kita gotong Hmm. royong sama kalian? Oh boleh pak gitu ya. Oke, jadi mereka akhirnya membangun gotong royong, kita pengadaan mesinnya segala macam, dan yang terjadi apa? Setelah mikrohidro itu jalan, mereka jadi punya listrik gitu. Hmm. Karena mereka punya listrik, mereka jadi punya sumber penghasilan lain Hmm. selain memotong kayu dan menjualnya ke pasar gitu. Mereka bisa yang lain-lain lah, ada madu, Opsinya dibung banyak lah gitu ya, iya Pak. Betul. dibungkus segala Hmm. macam, bagus segala macam. Hmm. Kenapa? Karena ada listrik sekarang, ada lampu, ada apa Hmm. segala macam gitu. Sehingga paradigm shift yang membuat saya terharu adalah mereka sekarang, saya selalu sorry, Hmm. mereka sekarang bisa nepuk dada. Wah. Saya jaga hutan pak, Hmm. enggak yang udah rusak. Hmm. Ini hutan saya, kalau hutannya bagus, Hmm. airnya bagus, kita punya listrik, kita Hmm. jaga pak. Wah, Kebayang nggak? banget. Wah. Hmm. Ya seru lah ya, apa Hmm. namanya, hal kayak gitu yang apa namanya yang terjadi gitu di Hmm. program-program kita gitu. Ini emang krisis lingkungan ini tuh di Indonesia udah cukup menyita banget lah Pak, Ya. gitu ya. Enggak untuk kita tapi juga semua orang. Tapi kalau misalnya Bapak melihat nih, apakah masyarakat Indonesia itu tuh mereka beneran paham nggak sih Pak, atau udah sadar belum sih kebanyakan sama krisis lingkungan ini? Oke, kesadaran ini mungkin berbeda-beda tiap individu gitu ya. Hmm. Nah, di KHT kami punya satu gerakan yang namanya Biodiversity Warrior. Hmm. Itu kita memang melibatkan teman-teman mahasiswa dan generasi muda lah ya. Hmm. Mereka jadi citizen scientist gitu ya. Mereka mengamati biodiversity saat beraktivitas, terus mengkampanyekan. Ini yang Hmm. paling penting ya, mengkampanyekan yang namanya pentingnya biodiversity dan lingkungan hidup itu buat kita semua. Kenapa sih kita care terhadap generasi muda? Karena mereka adalah pemimpin masa depan gitu. Betul. Jadi pendidikan itu adalah kalau menurut saya pribadi hal yang sangat penting buat Indonesia ke depannya, semua dunia ke depannya lah ya. Kenapa? Karena itu adalah hal yang bisa diharapkan untuk membuat a better world gitu ya, dunia lebih baik. Mereka ini adalah calon pemimpin masa depan, calon pembuat peraturan masa depan, calon semuanya lah, calon masa depan kita semuanya juga gitu ya. Jadi kalau mereka semakin paham, semakin bisa mengarusutamakan gitu ya lingkungan hidup ke dalam perjalanan hidup mereka, keputusan mereka, dan peraturan-peraturan yang mereka akan buat di masa depan, maka itu kan semakin baik buat kita gitu ya. Jadi moga-moga kesadaran kita semua sebagai satu negara makin baik ke depannya, kira-kira gitu sih. Nah, mungkin juga buat para work-lifers gitu ya, biar semakin aware nih sama lingkungan kita, jaga dari mulai diri sendiri dulu Ya, mungkin diri ya, sendiri Pak ya. dulu paling pas sih buat Betul. dari diri sendiri lah ya, paling gampang gitu ya. Betul. Oke. Nah, mungkin kita tadi kan sudah banyak bicara banget nih terkait dengan krisis lingkungan yang memang dari sisi gambaran besarnya gitu ya, Pak. Nah, sekarang aku mau tarik lebih dalam lagi gitu ya ke kehidupan kita sehari-hari gitu. Karena tanpa kita sadari di lingkungan ini tuh kan balik lagi bukan cuma soal alam gitu, tapi bisa mempengaruhi ke produktivitas kita gitu. Nah, bagaimana sih Pak perubahan iklim ini, terus juga dari yang tadi gitu ya yang sudah kita bahas terkait dengan lingkungan itu bisa mempengaruhi ke semuanya, ke harga pangan gitu ya, mungkin dari sisi ekonom lah gitu Pak, ke masyarakat. Oke. Jadi seperti kita ketahui, saya kan dari Fakultas Ekonomi ya, jadi Wah, menarik banget nih. Ini nyambung juga ya Pak. ya, jadi ada yang namanya hukum demand sama supply gitu ya. Semakin banyak demand, kalau supply-nya tetap, harganya naik gitu kira-kira ya. Betul. Apalagi kalau supply-nya berkurang. Nah, harganya akan tambah tinggi lagi. Karena kelangkaan tadi. Karena kelangkaan. Betul. Nah, kalau kita tarik analoginya dengan yang barusan kita bicarakan, gitu, kalau Pak Tani jadi susah nanam segala macam, itu kan jadinya supply-nya berkurang gitu ya, harganya naik, import barang juga bisa, tapi again harganya berapa gitu ya. Kemudian yang namanya energi juga makin lama makin mahal. Kita semua tahu lah ya harga bensin, harga
energi di Indonesia makin lama makin naik juga Betul. gitu. Nah, driving inflation, apa namanya? Sorry, Ya. driving inflation yang makin lama makin tinggi sehingga produktivitas kita apakah terganggu? Well, bisa terganggu, bisa tidak gitu. Tapi yang jelas apa yang kita dapatkan sebelumnya itu mungkin harus dibayar dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang hari ini gitu. Mungkin waktu saya kuliah dulu jajan sehari berapa sih gitu ya. Sekarang pakai uang segitu apa yang saya dapatkan gitu? Nggak ada juga gitu. Apa namanya? Hal-hal seperti ini itu mungkin jadi tantangan juga bagi kita ke depannya gitu. Orang yang tadinya saya waktu kecil suka main hujan gitu. Tapi kalau anak-anak kita sekarang main hujan, apakah mereka nggak jadi sakit ya? Karena hujannya katanya asap sekarang gitu kan. Ya, jadi Udah beda gitu ya Mas, udah sama beda zaman lah dulu. gitu Oke. kesehatan, dan biaya kesehatan juga nggak murah gitu kan ya. Nah jadinya orang beraktivitas juga resikonya bertambah gitu. Misalnya nelayan gitu ya, nelayan yang tadinya hanya perlu keluar beberapa mil dari pantai sudah cukup mendapatkan ikan, sekarang mereka harus Lebih jauh lagi. dan lebih lama lagi dengan hasil yang mungkin tidak sebanyak dulu-dulu yang cuma dekat gitu ya. Jadi apakah ini nambah resiko? Ya jelas. Nambah biaya? Ya jelas gitu, karena ada waktu, ada bahan bakar gitu-gitu. Jadi memang semuanya ini saling berkaitan. Krisis iklim yang climate change yang kita hadapi sekarang ini, dan itu semuanya mestinya kita sama-sama punya kewajiban lah ya dari kita sendiri untuk mulai mencoba membuat sesuatu lebih baik gitu ke depan. Oke, berarti bisa dibilang dari cerita Bapak tadi memang bahwa semua industri itu tuh kayak merasakan lah dampaknya gitu ya Pak. Yes. Nah, menurut Bapak sendiri apa sih yang harus dilakukan antara individu gitu ya, kita sendiri dengan corporate yang menjalani bisnis agar hal ini tuh nggak terjadi? Oke. Mulai dari kelangkaan, harga-harga yang tidak stabil. Kita tuh kan kayak pengennya ekonomi ya stabil aja gitu Pak. Nah, itu kayak seperti apa sih? Ya, ini menarik ya Mbak Wita. Izin bercerita sedikit mengenai aktivitas ke hati. Jadi ke hati itu juga punya satu indeks saham yang namanya Sri Kahati. Itu nanti bisa dilihat di Bursa Efek Indonesia lah ya. Oh, sudah ada berarti Pak? Sudah ada. Oke. Indeks saham Sri Kahati ini sudah ada sejak tahun 2009. Wah. Itu cukup lama gitu ya. Indeks saham ini kita baru saja 2022 atau 2003 kemarin saya lupa meluncurkan 2 indeks lagi. Jadi kita punya 3 indeks sekarang di Bursa Efek Indonesia. Kenapa sih kita meluncurkan indeks saham ESG gitu ya? Karena tesis kita adalah kita ingin mengajak semua pihak itu sama-sama bergerak ke arah yang sama gitu. Apakah korporasi tidak boleh berbisnis? Boleh gitu ya. Gimana caranya? Tapi bisnis yang baik dong, yang sustainable, yang sesuai dengan ESG, environmental, social, governance gitu ya. Jadi kita mengakses dan memberikan penilaian terhadap saham-saham emiten-emiten lah ya, perusahaan-perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia. Dan kita dengan asesmen kita, metodologi kita buat satu indeks gitu. Jadi kalau teman-teman work lifers cukup familiar dengan reksadana gitu ya, indeks saham di Kehati itu sudah dipergunakan oleh sekitar 15 fund manager di Indonesia untuk mereka buat reksadana gitu. Jadi reksadana indeks Sri Kehati gitu. Berarti udah cukup aware dong orang-orang ya Pak? Mestinya ya. Tapi kan nanti kita mesti lihat jumlah investor reksadana berapa besar sih dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Kira-kira gitulah kira-kira. Okay. Tapi menurut Bapak udah imbang belum? Kalau dari sisi jumlah sih mungkin masih bisa ditingkatkan gitu lah ya. Jadi menarik nih. Iya, jadi kita adalah usaha boleh, tapi yang sustainable gitu. Betul. Teman-teman yang pengen investasi juga boleh, tapi yang sustainable gitu. Yuk, gimana caranya? Investasilah di saham-saham yang ESG-nya bagus. Gimana caranya? Kita fasilitasi dengan indeks. Indeks ini digunakan oleh fund manager untuk membuat reksadana. Jadi kalau teman-teman work lifers ingin berinvestasi reksadana dengan cara yang bertanggung jawab dan
memberikan sesuatu untuk Hmm. lingkungan di Indonesia gitu ya, berpartisipasi ya monggo ke Wah, habis ini reksadana. aku kayaknya mau berpartisipasi sih, Pak. Silakan loh. Oke, menarik banget. Oke, kalau Mm-mm. dari segi individu, Pak, Mm-mm. apa sih yang harus dilakukan? Kalau tadi kan secara gambaran besar ya, kalau Mm-mm. aku lihat. Mm-mm. Kalau individu nih, apa sih yang harus kita lakuin, Pak? Yang gampang-gampang aja kali ya, Hmm, individu itu mungkin kalau dari sisi konsumsi hmm, sehari-hari mungkin bisa nggak ya kita misalnya mengurangi pemakaian plastik yang single use gitu hmm, misalnya, itu kan mengurangi polusi gitu hmm, ya kira-kira. Terus air juga jangan jangan apa istilahnya foya-foya gitu ya, yang namanya digunakan seperlunya. seperlunya gitu. Kenapa Aduh, sih? Karena kadang saya mandi juga, Pak, buang-buang air gitu, Pak. ya, Aduh, ya ampun. mandi 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 nggak Aduh, apa-apa lah ya, bukan buang-buang jadi air. merasa bersalah, Pak. Ya, karena yang namanya air itu Indonesia apakah punya banyak air? Punya banyak Hmm, sekali air. Permasalahannya satu nanti ketersediaannya untuk masyarakat yang membutuhkan sama hmm, distribusinya kira-kira gitu kan ya. hmm, Terus kalau kalau air tanah kita ambil terus emang masalahnya apa nanti? Oh, banyak. hmm, Nanti intrusi air laut, terus hmm. pulaunya daratannya turun gitu, daratannya tenggelam, terus kita tinggal di mana gitu kira-kira. Kayaknya itu udah kejadian ya, Pak ya? Sudah, Iya. tapi ya itu Oh, nanti jadinya panjang hmm, lagi gitu. Oh hmm. kan sekarang dibangun apa namanya Tanggul. dam, tanggul segala macam. Oh ya, itu adalah di muaranya Hmm, gitu. Kalau itu solusi abu-abu kira-kira gitu kalau kita hmm, bicaranya. Kenapa nggak beton gitu ya? hmm. Kenapa nggak solusi hijau? Kenapa bukan dasnya diperbaikin gitu misalnya? Daerah Atau daerah mungkin, aliran sungai atau hutannya diperbaikin. hmm, Jadi mereka tidak membuat apa namanya tidak perlu membuat solusi abu-abu itu eh, sebagai satu solusi akhir gitu karena itu kan hmm, reaktif jadinya ya bukannya hmm, proaktif gitu kita kita jagain dari hmm, hulunya gitu kira-kira. Nah itu tadi yang kita bisa perbaikin. hmm, Ada lagi contohnya misalnya terus misalnya nih tiap ulang tahun saya nanam pohon gitu, hmm, why not gitu, hmm. satu pohon lumayan loh gitu apalagi Itu tiap bulan. berdampak kah, Pak? eh Berdampak kah, Pak? Ya berdampak dong. Oke. Apalagi apalagi kalau pohonnya memang pohon yang eh, apa istilahnya ya, yang endemik Indonesia Hmm, gitu ya. Karena ini kalau di Gatis juga hmm, baru belajar yang ada hmm, namanya pohon-pohon yang invasif spesies gitu. Jadi ada hmm. pohon yang tidak endemik Indonesia tapi ditanam gitu. Nah, itu nanti ada Muncul bahayanya. permasalahan baru ya malah. Betul, karena dia Oke. bisa saja mematikan pohon-pohon Pohon-pohon yang, asli Indonesia yang hmm, ada di sekitarnya gitu kira. Jadi itu hal-hal yang juga kita mesti perhatikan gitu. Jadi hmm, apa namanya banyak kok yang kita bisa perbuat gitu ya. Tadi ngomongin minum ya, hmm, air, terus misalnya energi. Kalau kita selesai kerja, boleh nggak matiin AC, hmm, matiin lampu gitu hmm, ya. Karena kita kan biasa habis meeting, hmm, matiin AC, matiin lampu hmm. ruang meetingnya gitu. Karena Oke. energi-energi itu kan kita pergunakan ya. Hmm. Apakah semua masyarakat Indonesia sudah dapat energi itu? Belum, belum loh gitu ya. Belum belum Banyak rata banget sih. belum Iya, merata. kita yang kebetulan dapat kok kayak gitu sih gitu. Hmm, Jadi banyak lah kita bisa bisa hmm, lakukan sebagai pribadi ya, hmm, memperbaiki diri sendiri, memperbaiki Indonesia gitu. hmm, Karena kalau dulu saya S2-nya belajar syariah gitu kan hmm, ya, membazir itu nggak baik sama sekali gitu ya. hmm. Hal-hal yang berlebihan, yang tidak diperlukan tapi istilahnya jadi terbuang gitu kan Hmm. sayang ya Ini itu ngebuka kayaknya. wawasan aku banget. Nah, mungkin para work-lifers yang tadinya kayak ya udahlah gitu ya, Pak. AC tetap nyala, Iya, apa TV tetap nyala iya meskipun TV gak nya. ditonton gitu ya. Wah, menarik. Nah, ini jadi aku agak perdalam lagi, Pak, karena statement Bapak tadi tuh menarik juga nih untuk aku bahas. Ini tentang pemerintah, Pak, Mm-mm. gitu. Menurut Bapak sendiri, aku jadi ada pertanyaan yang muncul. Kalau tadi kan Bapak bilang, kenapa nggak diberesin dari kita menanam mangrove ataupun apa gitu yang, tapi malah pemerintah itu bikin tanggul. Mm-mm. Nah, kenapa sih Pak bisa kayak gitu? Apakah memang pemerintah berpikir kayaknya bikin tanggul lebih murah gitu dibandingkan kita menanam pohon gitu? Oke, Atau gimana? oke, jadi ini saya bukan pemerintah ya, jadi saya Hmm, juga kira-kira aja nih, mungkin hmm, pemerintah merasa bahwa oke sekarang ini yang dibutuhkan adalah tanggul gitu, karena kalau nggak hmm, ditanggul orang-orang ini kebanjiran gitu, ya mungkin hmm, saja itu kan solusi jangka pendek ya, hmm, yang cepat gitu ya. eh Apa namanya?
tanggap darurat gitu kira-kira. Mm-mm. Menurut kami itu ya silakan gitu, karena kalau tidak dampaknya mungkin akan dirasakan oleh teman-teman yang bertempat tinggal atau bekerja di daerah situ, nggak bisa diakses karena banjir. Tapi semestinya ada juga tuh perbaikan-perbaikan di arah solusi hijaunya tadi gitu ya. Daerah Hmm. aliran sungai diperbaiki, catchment areanya juga ditambah, hutannya diperbaikin. Jadi istilahnya tidak hanya di hilirnya gitu, tapi naik ke hulunya juga diperbaikin semua gitu Hmm. lah. Jadi pemerintah tugasnya banyak dong. Iya, Hmm. pemerintah Tapi, kita banyak banget jadi tugasnya mm, gitu. tapi menurut Bapak seberapa cepat tanggap sih pemerintah untuk melihat krisis lingkungan ini? Pemerintah mestinya sudah lihat lah ya, karena Hmm. banyak orang pinter lah ya di Hmm. di pemerintahan gitu ya, nggak Karena kurang-kurang kok gini Pak, mereka. kalau misalnya kita sebagai masyarakat biasa, kita Mm-mm. tuh kayak melihat bahwa pemerintah ini agak alot gitu. Tapi kita nggak tahu nih apa yang sudah dilakukan pemerintah. Nah, Ya, menurut Bapak sendiri tuh seperti apa sih? ya kalau menurut kita sih PR pemerintah masih cukup banyak lah Hmm. kira-kira gitu ya. Kita memberikan masukan juga ke pemerintah, pemerintah Hmm. mesti diperhatikan ini gitu lah. Jadi kita juga kita tidak menyalahkan pemerintah, tidak gitu ya. Hmm. Kita mencoba menjadi partner Hmm. gitu ya. Yuk kita punya PR ini gitu. Kami bisa bantu, tapi tangan kami terbatas loh gitu. Yang lebih Hmm. ini kan pemerintah gitu ya. Hmm. Yuk bisa nggak kita kita kerjain bareng-bareng gitu misalnya Hmm. gitu. Itu kita dengan pemerintah, kita dengan masyarakat, masyarakat juga yuk jangan jangan buang sampah sembarangan gitu. Hmm. Jangan eh, menebangi hutan gitu. Hmm. Yuk, ada cara-cara lain kok yang lebih sustainable untuk kita hidup gitu. Karena Hmm. kan banyak yang terjadi konflik karena Hmm. karena ada yang nggak boleh ditebangin kalau gini 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 gini. Iya Pak, kalau kami nggak nebang tapi anak saya nggak makan Pak, terus gimana gitu. Nah, itu kan Hmm. hal-hal seperti itu yang kita temui di lapangan gitu. Hmm. Jadi kami tidak hanya sekedar istilahnya menjaga hutan nggak boleh ditebangin, enggak. Kita cari solusi yuk buat Hmm. buat masyarakat sekitar hutan, karena masyarakat sekitar hutan kita itu banyak sekali. Datanya saya agak lupa sih, mungkin ada sekitar 44% kali ya Oh, udah. sekitar Oh, hutan. banyak sih. Ya, saya agak Hmm. lupa. Kira-kira segitulah. Jadi apa namanya ya? Peraturan itu one thing gitu ya. Hmm. Eh, Proses pembuatan peraturan itu another thing. Hmm. Enforcementnya itu juga PR lagi gitu kan ya, Hmm. karena peraturan ini kan sebenarnya seharusnya dibuat berdasarkan kajian yang eh, apa istilahnya komprehensif gitu ya. Betul. Eh, Nggak bisa asal-asalan lah mungkin gitu. Asal-asalan mungkin enggak ya, tapi kalau pendekatannya adalah dari Menara Gading gitu Hmm. istilahnya ya, dari atas aja gitu melihat, ya jadi sulit gitu, karena sebenarnya Hmm. mungkin satu peraturan mungkin pas buat satu daerah, tapi buat daerah lain mungkin nggak pas gitu. Belum tentu. Belum tentu Iya. pas gitu. Misalnya ambil contoh ketahanan pangan yang sering difahami kita semua sebagai berarti harus cetak sawah sebanyak-banyaknya supaya beras banyak gitu ya. Hmm. Nah, apakah pendekatan one size fits all ini benar gitu? Hmm. Kita lihat lagi faktanya gitu. Apakah tanah di Jadi, luar Jawa gitu misalnya ya, kalau Jawa kan ya buat padi cukup ya bagus lah ya, Kalimantan gitu misalnya, apakah belum tentu cocok? ya. Belum tentu Iya, makanya. betul. Sulawesi gimana? Papua gimana? Papua gimana Yang gitu? panas banget ya. Flores gimana Hmm. gitu? Terus kalau semuanya mesti makan beras, berapa banyak beras yang kita mesti produksi Hmm. gitu? Cukup enggak gitu? Hmm. Padahal mereka punya makanan Yang lain. lokal yang Kayak sagu mungkin ya Pak. sagu, Hmm. sorghum. Pernah dengar Oke. sorghum kah? Enggak sih Pak. Nggak pernah. Mm-mm. Jadi kita punya satu program pangan lokal di Flores. Hmm. Jadi kita menggalakkan kembali, merevitalisasi teman-teman di sana untuk memproduksi sorghum gitu. Nanti bisa di Google lah ya teman-teman Hmm. Worklifers juga. Wah, Sorghum itu menarik kayak nih. apa sih tuh? Karena Jadi- masih awam juga aku. Sorghum Iya. apa nih? Jadi dia semacam serealia juga. Oke. Jadi Flores itu ternyata tanahnya sangat challenging gitu ya, sangat menantang. Teman-teman di Flores malah bilang tanah kami bukan tanah berbatu, Bapak, katanya, tapi batu bertanah katanya. Batu bertanah. Oh, berarti kebanyakan batunya dibanding Kebanyakan batu dan tanahnya. kering sekali gitu. Oke, karena Nah, mungkin panas itu kali ya. Ya Pak, memang secara geografis seperti itu gitu ya. Nah, Mm-mm. kalau kayak gitu terus mau ditanemin
sawah gitu, dibikin sawah, dibikin padi apa iya gitu Nggak ya. main, Bang. Jadi kami Hmm. apa namanya, teman-teman sana diskusi dengan rekan-rekan di sana, dan mereka oh ya kita punya sorghum sebenarnya gini-gini, Hmm. oke jadi kita galakkan sorghum, dan mereka sangat positif gitu, Hmm. apa namanya, responsnya, dan mereka sekarang sudah mulai mengkonsumsi sorghum kembali sebagai pangan lokal mereka gitu. Itu Hmm. adalah ketahanan pangan gitu. Hmm. Kan tadi ada pangan, energi, Energi, air air. gitu ya. Jadi apa namanya, multi multi efek lah kita Hmm. coba dekatin Hmm. krisis iklim yang terjadi saat Hmm. ini di Indonesia gitu. Ketahanan pangan, yuk kita coba Hmm. galakan pangan lokal gitu. Kalau Hmm. kalian tadi yang memang makan sagu misalnya, ya Hmm. makan sagu aja. Kenapa Hmm. enggak gitu? Karena Betul. banyak juga teman-teman yang bilang, oh iya ini sagu kiriman dari surga ini buat kami. Kami tidak Hmm. pernah menanam gitu. Ya sudah, udah nggak pernah nanam, Manfaatin gitu ya, Pak. manfaatin Betul. sebaik-baiknya gitu. Hmm. Nah itu adalah hal-hal yang Hmm. kita coba apa namanya ya, ke teman-teman lah ya, kita Hmm. kita coba bukan sadarkan lah ya bahasanya ya, kita coba kembalikan lagi lah Hmm. mereka kepada ininya gitu. Karena apa ya, hal-hal yang diperkenalkan kepada mereka bukan hal yang jelek juga sebenarnya, Hmm. tapi pas apa enggak gitu ya. Betul. Pendekatannya bukan one size fits all gitu mestinya. Jadi ketahanan pangan, iya ketahanan pangan. Apakah itu harus beras? Well, Hmm. mestinya mungkin tidak gitu Hmm. ya. Lebih baik ketahanan pangan lokal, masing-masing punya 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 kekhasan sendiri-sendiri kok. Kita punya Hmm. 77 jenis makan tanaman yang bisa dikategorikan sebagai makanan di Indonesia. Hmm. Tapi dari 77 itu kita tahu berapa sih paling? Nggak Iya. banyak kan gitu. Padahal udah banyak sekali. Kita itu apa tadi ya, kayak paradox of abundance gitu ya. Hmm. Indonesia itu negara yang sangat kaya. Gak hanya nasi doang gitu ya, Pak. Kita bisa pakai apa aja Apa dulu ada sebetulnya. lagu zaman dulu tuh, tongkat kayu dan batu jadi tanaman Ah, gitu iya ya. iya, betul betul. Kolam kolam susu, Hmm. gitulah ya. Indonesia tuh kaya sekali gitu. Hmm. Tapi kok kita kayak kayak gini ya gitu. Sayang gitu Hmm. loh. Yuk bareng-bareng yuk kita 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 manfaatkan Hmm. secara bertanggung jawab nih Indonesia Hmm. ini gitu. Jadi ya bisa dikatakan nggak hanya pemerintah aja yang jalan, tapi dari Yes, kita kita juga juga punya tanggung sebetulnya. jawab gitu. Kita sebagai warga Mm-mm. negara, Nih, warga planet bumi nih, betul. yuk gitu. Jangan dikit-dikit nyalahin pemerintah Iya, ya, Pak. Tapi diri kita juga ini udah betul apa belum gitu bertanggung ya. jawab dong gitu ya. Betul. Jangan istilahnya Mm. nunggu kalau yang Mm. sana nggak gerak saya nggak gerak gitu. Bener. Halo, kapan mulainya gitu. Yuk kita Kapan benernya kapan benernya negara gitu. kita? Oke, ini menarik banget sih Pak. Mungkin aku akan bergeser sedikit terkait dengan green economy, Oke. gitu. Nah, sebenarnya tuh kan mungkin masih banyak work-lifers yang agak kurang paham nih. Sebetulnya green economy ini tuh apa sih Pak? Dan apakah perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah menerapkan ini atau belum? Oke, green economy itu mungkin lebih pas didekati dengan pendekatan yang tadi saya sempat singgung mengenai ESG tadi. Iya. Ya, jadi ESG itu adalah satu konsep yang membuat perusahaan itu berbisnis, melakukan bisnis itu even dari awal gitu. Jadi ESG itu bukan sesuatu yang harus diterapkan setelah semuanya jalan, enggak loh. ESG itu harus diterapkan even dari saat memperoleh bahan mentahnya gitu. Sustainable gitu ya. Bukan setelah untung banyak baru CSR gitu ya, nggak kayak gitu juga gitu ya. Jadi green economy, kembali ke konsep itu, sebenarnya adalah satu ekonomi yang berjalan secara sustainable gitu ya, secara berkesinambungan, tidak merusak alam, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat di sekitarnya gitu. Bertanggung jawab juga terhadap karyawan-karyawannya gitu kira-kira. Karena kan hubungan industrial karyawan dengan perusahaan itu juga hal yang kami lihat juga gitu di penilaian ESG ini. Gitu. Jadi OJK sudah punya ininya, peraturannya, even sustainability report pun sudah ada template-nya disiapkan oleh OJK. Jadi teman-teman kalau ingin melihat perusahaan-perusahaan yang kami nilai baik, bisa coba lihat tuh ESG sustainability report-nya mereka masing-masing kayak apa. Itu available di IDX punya website. Oke. Kalau misalnya dari 1 sampai 100 nih Pak, pelaku usaha di Indonesia apakah sudah menerapkan green economy ini atau belum?
berapa persen yang sudah Ya, menerapkan ini? ya lumayan banyak kalau menurut saya ya, lumayan banyak. Tapi kan again ini eh, kita bicara fakta saja lah ya. Hmm, Jumlah emiten di Bursa Efek Indonesia sekarang mungkin udah 900 lebih gitu ya. oke. Tapi yang istilahnya masuk ke daftar kami, ini kan karena kami scoring gitu ya, Hmm, scoring terus kami bikin threshold gitu bahwa yang masuk universe hmm, universe kita yang cukup baik itu mungkin sekitar 120 150 gitu. Again, apakah berarti yang di bawah threshold itu kurang baik? Ya monggo saja gitu ya, tapi hmm, kami punya threshold bahwa oh ini kira-kira yang baik segini gitu, dari hmm. yang baik 112 120 itu, terus nanti kita peras lagi jadi 25 gitu yang krem Oh, de la creme-nya yang indeks Riccati tadi hmm, gitu. Apakah ini yang paling baik? Ya menurut kami iya gitu. Apakah mutlak? Ya enggak juga, karena namanya hmm, ESG ini ekosistemnya sendiri-sendiri gitu. hmm, Ekosistem sendiri-sendiri itu maksudnya gini, ini kembali ke zaman saya kuliah hmm, gitu ya, syariah itu beda-beda juga gitu tiap hmm. negara gitu kan ya, sama ini Penerapannya beda mungkin. penerapannya Oke, beda, oke. standarisasinya beda Hmm, gitu. Apakah apakah yang namanya eh, perusahaan yang punya hutang sekian itu masih bisa hmm, dibilang non riba gitu. hmm, Mungkin negara ini bilang oh kalau nggak boleh dari sekian persen boleh, kalau hmm, negara ini bilang nggak boleh sama sekali, pokoknya kalau ada hutang yang riba itu udah nggak syariah gitu. Jadi beda-beda lah ya hmm. ESG ini. Nah, di kami penilaian ini kita laksanakan tiap 6 bulan sekali. Oke. Jadi eh, saham-saham yang masuk indeks kami itu, emiten-emiten yang masuk indeks kami itu bisa berubah tergantung Hmm. nanti mereka perbaikannya di ESG-nya bagaimana gitu. Berarti memang bisa dikatakan sudah jalan dan memang sudah baik, Sudah membaik lah, ya gitu ya. sudah membaik, sudah jalan. Hmm. Apakah masih ada room untuk perbaikan? Besar sekali gitu Hmm. kira-kira gitu ya. Apa namanya? Kita terus dorong ini gitu ya. Kita juga punya ESG Awards. Kita memberikan Oke. awards untuk emiten-emiten yang baik, Hmm. terus fasilitator yang baik. Banyaklah kita kita tetap dorong ini semua yang Hmm. namanya ESG ini sebagai satu ini apa namanya cara untuk mengajak kita semua berkontribusi Hmm. terhadap perbaikan ini. Perbaikan ini. Berarti memang Kira-kira sudah gitu. jalan banget lah ya, tinggal kitanya aja Tinggal gitu. kita bisa. Oke. Wah, menarik banget sih Pak. Obrolan-obrolan tadi tuh memang bener-bener daging sih aku tadi dengarnya. Daging. Daging banget ya gitu. Nah, mungkin karena saat ini sudah masuk ke Gen Z ya Pak. Kayaknya udah bukan hal yang tabu lagi lah, karena Gen Z ini kan sekarang udah mulai masuk ke, nggak hanya ke kerjaan tapi juga sudah mulai masuk ke populasi yang agak banyak juga nih gitu. Nah, ada yang bilang bahwa terkait dengan green life ini tuh bisa mendorong gitu ya untuk kegiatan penjagaan alam ini gitu. Nah, ada nggak sih Pak gerakan yang bisa membuat kita aware sebagai Gen Z untuk kita tuh bisa lebih aware lagi untuk menjaga lingkungan? Mungkin dari KHT ada program kah, atau dari sisi Gen Z itu harus kayak gimana sih Pak? Gitu. Oke, thank you. Menarik sekali, Mbak Wita. Jadi gini, kebetulan sekali di KHT ini ada satu gerakan Hmm. yang menyasar Gen Z memang, namanya Biodiversity Warrior, BW. Oh, oke. Jadi KHT bekerja sama dengan beberapa universitas. Sekarang mungkin berapa ya? 15 universitas mungkin ya. Hmm. Anggotanya lumayan banyak. Hmm. 10 ribuan mungkin udah. Wow. Jadi ini gerakan di mana kita mengajak mahasiswa-mahasiswa untuk lebih aktif Hmm. berpartisipasi eh, menjaga lingkungan lah Hmm. kira-kira gitu ya. Mereka punya aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan, mereka melakukan kampanye untuk Hmm. penyelamatan lingkungan dan yang lain-lain gitu ya. Hmm. Mbak Gita pernah pernah melihat ada burung yang bukan burung Indonesia nggak di Jakarta gitu? Ada sih Pak, tapi itu di zoo. Di zoo ya. Nah, yang menarik adalah Hmm. ternyata Hmm. karena beberapa tempat di Jakarta ini sudah Hmm. dihijaukan kembali gitu ya, Oh, dari oke. tanami gitu ya. Ternyata itu menarik beberapa burung migrasi untuk mampir. Hmm. Istilahnya mereka
istirahat, cari makan, baru ngelanjutin gitu. Jadi Oke. pengamatan burung ini adalah salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh teman-teman BW ini gitu. Jadi Hmm. mereka datang ke satu tempat bareng-bareng mengamati Hmm. burung yang ada di situ, di foto segala macam. Hmm. Mereka coba mengidentifikasi ini burung apa sih Hmm. gitu, dari mana sih gitu. Kok dari Australia gitu. Jadi ternyata mereka ada rute migrasi Hmm. gitu. Dan di mana ada lokasi yang tepat untuk mereka beristirahat sebenyak, mereka kan istirahat gitu. Jadi kadang-kadang kita bisa nemu burung-burung yang memang bukan asli Indonesia tapi Hmm. ada di Jakarta atau di tempat lain lah di Indonesia gitu ya, karena Hmm. mereka mampir untuk cari makan, istirahat gitu. Nah, Biodiversity Warrior ini sangat menarik lah ya untuk work lifers ini. Kalau ingin tahu lebih banyak bisa coba klik ke websitenya Kehati, dan kalau ingin terlibat juga Hmm. monggo, kita Oh, senang menarik sekali banget gitu tuh. ya. Heeh. Jadi nggak cuma pengamatan burung, mereka juga nanamin mangrove ya. Ah, Jadi dan ini terbuka untuk umum kah? iya, tapi kami kerjasamanya dengan universitas Ah, kebanyakan sih, oke. ya. Jadi mereka teman-teman ini biasanya kita fasilitasi untuk mereka mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup ini gitu. Hmm. Jadi itulah yang tadi kita apa namanya bilang bahwa kita coba masuk ke generasi muda ini, Gen Z Hmm. ini, karena mereka adalah pemimpin masa depan gitu, Hmm. yang nanti akan mewarnai bagaimana sih pengaruh utamaan lingkungan hidup ini di pemerintahan kita masa depan. Hmm. Indonesia mau dibawa kemana sih gitu? Kalau Hmm. pemimpin-pemimpinnya sekarang, yuk kita coba masuk ke mereka dengan pengayaan mengenai lingkungan hidup ini. Jadi mereka ke depannya nanti lebih lebih fasih lah ya, lebih Hmm. lebih apa mengarus utamakan sustainability ini ke kehidupan kedepannya. Kira-kira Hmm. gitu sih. Oke. Nah, ini menarik sih Pak. Ada beberapa isu yang memang lagi hangat di TikTok. Wih, Kalau Bapak tahu. TikTok. Oke. Bapak anak TikTok banget bukan? Enggak. Oh. Nah, jadi mungkin di beberapa pekan terakhir lah gitu. Lagi hangat-hangat banget ada yang namanya Pandawara, Pak. Pandawara itu apa ya? Jadi Pandawara ini adalah kayak organisasi yang memang ngebantuin Indonesia tuh kayak ngebersihin lingkungan mulai dari sungai-sungai. Ah, oke, ya pernah dengar. Pernah dengar kan, Pak? Mm-mm. Nah, tapi memang kendala mereka adalah di awal itu tidak terlalu disupport oleh pemerintah pertama. Terus juga dari mereka tuh ada bikin statement bahwa ternyata bukan Gen Z loh yang apa yang nggak aware itu, yang nggak aware itu bukan Gen Z loh, tapi bahkan milenial dan sebelumnya, gen Gen sebelumnya. X ya. Iya, dimana mereka tuh masih nggak aware kayak buang sampah ya udah di sungai. Itu banyak banget gitu. Nah, gimana sih caranya menyadarkan para milenial dan Gen Z, para milenial dan apa generasi X ini tuh biar mereka tuh lebih aware, karena kalau misalnya mereka diomongin sama Gen Z, kadang mereka itu tutup telinga loh, Pak. Nah, itu gimana tuh, Pak? PR banget sih emang ya. Nah, Kadang-kadang saya juga gemes kalau ngelihat ada orang pakai mobil bagus gitu, tapi hmm, tiba-tiba buka kaca jendela hanya buat hmm, buang tisu bekas gitu ya. betul. Atau mungkin di jalan tol ngebuang kresek yang bekas muntahan, Iya, Cius, gitu kan, Pak? nggak banget ya Ya. gitu ya. Nah, kembali kalau kalau Hmm. menurut saya sih semuanya berpulang pada pendidikan mestinya Hmm. ya, pendidikan dan adab gitu ya. Mm-mm. Apakah memang membuang sampah sembarangan itu benar gitu? Hmm. Tapi kan itu nggak serta-merta bisa masuk ya, itu kan Hmm. mesti pelan-pelan gitu ya. Jadi kalau tadi kita ngomongin Biodiversity Warrior itu apa Gen Z gitu ya, mungkin kalau menurut saya ini Hmm. harus dimulai ke lebih anak-anak lagi, lebih muda lagi gitulah ya, Hmm. bahwa mungkin anak-anak kita, anak saya udah gede sih ya, mungkin Hmm. anak-anak work livers itu di pendidikan dininya juga mulai diajarkan hal-hal seperti itu. Jadi Hmm. karena kalau anak-anak yang masih kecil aja nanti ini lebih 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 ngena kayaknya, Hmm. karena kalau ada anak kecil ngomongin neneknya atau Hmm. kakeknya gitu, nenek buang sampah sembarangan gitu, nggak Hmm. boleh gitu, itu kan mungkin lebih masuk ya dibandingkan dengan Hmm. anaknya sendiri yang udah tua gitu kayak saya Hmm. gitu, ngasih tahu ke orang tua saya mungkin nggak Alah, dapat gitu gitu. ya. Iya, tapi kalau kalau cucu yang masih Hmm. kecil nih Hmm. masih tahu gitu, mungkin mereka sih oh iya juga ya cucu gue tahu gitu, kira-kira Betul. gitu ya. Jadi apa namanya ya, mungkin salah satu PR kita adalah untuk membentuk pendidikan dan adab yang benar
terhadap anak-anak dari dini gitu ya. Jadi mereka berhitung penting, Betul. komputer penting gitu ya, adab juga penting loh gitu. Karena inilah yang membentuk manusia seutuhnya nanti. Nggak apa namanya ya, nggak nggak kalah pentingnya itu apa namanya ya masalah sampah lah, masalah antri gitu. Antri aja kadang-kadang. Tiba-tiba diserobot, Pak. Nah, itu kan hal-hal yang mestinya tidak terjadi gitu ya. Ngiri juga kita kalau ngelihat orang-orang di luar, saya nggak usah ngomong negaranya gitu ya, tahu tuh, trut, antrinya. Dan itu, Oh. Pak, dan itu bukan Gen Z, Pak. Itu malah yang orang tua, sorry Iya, to say. iya, Nah, gimana cara kita iya. Jadi menyadarkan? itu memang PR banget gitu ya. Negara tetangga kita itu banyak orang bilang sangat pas menerapkan peraturan yang disesuaikan dengan konteks peradabannya gitu. Jadi dulu orang di sana katanya masih miskin, sehingga kalau didenda mereka takut gitu. Jadi yang dikenakan adalah denda gitu. Tapi semakin kesini mereka makin makmur, didenda, ah bodo amat gue punya duit gitu ya. Diubah peraturannya. Mereka karena punya duit jadi gengsinya tinggi. Kalau kerja sosial malu, diubah peraturannya jadi kerja sosial gitu. Jadi peraturan-peraturan ini mesti adaptif gitu ya, dan disusun secara komprehensif memperhatikan sosial apa peradaban masyarakatnya gitu. Jadi again, jangan one size fits all gitu. Yuk kita sesuaikan gitu peraturan-peraturannya yang pas buat kita kayak mana sih gitu. Kalau tidak dipatuhi, terus kayak mana sih gitu. Jangan terus kita bilang oke, denda gitu. Kamu menggundul hutan didenda gitu. Apa iya denda cukup gitu. Kalau ini kan kalau bisnismen kalau nggak salah nih semuanya dikalkulasi ya. Betul. Kalau buat mereka dendanya, oke lah ketutup dari untung gue, so what? Lah, kan susah jadinya kayak gitu. Betul. Iya, jadi apakah denda cukup gitu? Dan kalaupun memang denda itu cukup, oke fine, jumlahnya cukup, enforcementnya seperti apa gitu. Jadi belum tentu lah hal itu juga bisa efektif lah gitu ya, Pak ya. Betul, efektif tidaknya itu kan ini tergantung banyak hal gitu Betul. ya. Kembali ke hutan tadi, kalau saya nggak salah kutip juga, pernah dengar namanya polisi hutan ya, Polhut ya. Tahu. Itu katanya satu Polhut itu mesti ngawasin sekitar 26 ribu hektar. Kebayang nggak gedenya 26 ribu hektar hutan itu satu Polhut loh. Itu terus kita mau ngawasinya kayak mana gitu. Eh, Kalau diperbanyak emang ada biayanya, emang ada anggarannya. Ya juga sih. Jadi banyak lah yang kita mesti apa namanya, banyak PR yang kita mesti duduk bareng yuk, kita ngomong bareng-bareng yuk. Kalau memang tidak ada biayanya, dan apa yang kita bisa kerjakan? Apakah melibatkan masyarakat gitu misalnya ya, atau gimana gitu? Karena negara kita besar, luas gitu ya. Bayangkan patroli laut itu seberapa besar Laut kita kan banyak, luas luas sekali gitu. betul, iya. Sekarang patroli laut itu juga mahal sekali loh. Iya. Dan beresiko sekali gitu kalau ombaknya tinggi segala macam. Kita punya teknologi nggak sih buat mengamankan laut segitu gedenya gitu? Nggak punya. Oke, kalau pakai teknologi biayanya berapa sih? Punya nggak duitnya? Nggak juga. Oke. Yuk terus gimana gitu? Yuk kita duduk bareng yuk kita Intinya ini. ya kita harus gotong royong. Gotong royong lah, yuk Betul. kita mulai dari kita sendiri Sebagai gitu. individu, sebagai Betul. masyarakat, Sebagai orang tua, iya. sebagai anak gitu kan ya, banyak yang kita bisa lakukan sebenarnya. Jadi jangan istilahnya jangan nuding pihak mana yang salah gitu loh. Yuk kita perbaikin diri kita sendiri Dan dulu. pemerintah juga saat ini memang sudah cukup terbuka juga ya, Pak ya. Betul. Oke. Nah, mungkin ada beberapa isu, satu isu lagi nih, Pak, yang ini lagi hot banget juga di TikTok. Jadi ada penggerak masyarakat kita yang memang ngambilin ikan sapu-sapu. Oke. Karena ikan sapu-sapu itu bisa merusak katanya Pak, ekosistem yang ada di sungai tersebut. Dan penggerak-penggerak lainnya lah selain itu. Nah, mereka itu saat ini belum dapat dukungan dari pemerintah, Pak. Jadi mereka hanya menggalang lewat live TikTok. Jadi masyarakat ke masyarakat gitu. Gimana caranya biar masyarakat penggalang seperti ini gitu, itu dapat perhatian, Pak, dari pemerintah. Nah, ini biar para Woklifers juga semakin semangat gitu untuk ngejaga lingkungan kita. Ya, gini, itu kembali ke diskusi sebelumnya mengenai invasive species gitu ya. Jadi yang namanya ikan sapu-sapu ini bukan ikan asli Indonesia. Iya.
ya Betul. dia dari negara luar lah ya, Hmm. terus entah gimana ceritanya lepas Mm-mm. dan beradaptasi dengan sangat baik dan malah menguasai sungai-sungai di Indonesia. Iya, Karena dia sangat kuat juga gitu. betul. Sungai yang terpolusi seberat apapun kayaknya dia oke-oke aja gitu. Mm-mm. Yang ikan-ikan Indonesia udah mati semua gitu Mm-mm. kan ya. Mati karena polusi? Iya. Mati Mm. karena tidak bisa berbiak karena telurnya dimakanin sapu-sapu? Mm. Mungkin juga gitu kan ya. Nah, again, ini pertanyaan yang sangat menarik, Mbak Wita. Gimana caranya pemerintah turun tangan gitu ya? Mm. Em, apakah pemerintah bisa? Sangat bisa gitu ya. Mm. Tapi kita kan ngomongin prioritas gitu ya. Hmm. Prioritasnya pemerintah banyak sekali PR-nya gitu ya. Apakah nanti pemerintah bisa masuk ke ikan sapu-sapu? Ya pasti bisa gitu. Pemerintah sangat powerful Hmm. kok, sangat punya punya apa namanya? Punya Hmm. power, punya anggaran, punya skrip semuanya lah. Hmm. Em, buang sampah dari sungai tadi ya, Hmm. Padawara. pada wara atau yang buang-buang ikan-ikan sapu-sapu dari Hmm. itu kan sebenarnya salah satu contoh bahwa yang namanya Hmm. generasi muda atau Gen Z gitu Hmm. juga sebenarnya sudah punya kesadaran gitu ya, Hmm. nggak cuman mereka apa namanya ya, apa istilahnya, yang pokoknya yang bagus buat gue Hmm. ambil, ya nggak gitu kira-kira, Hmm. nggak gitu juga kok, mereka juga punya kesadaran itu gitu. Nah tinggal kita semua bagaimana mendukungnya gitu. Tapi again kembali ke tadi contoh saya sebelumnya, peradaban gitu ya, peradaban Hmm. manusia. Sekarang kalau ada orang yang makan 3 kali aja masih mikir, bisa nggak sih gue makan 3 kali gitu? Apa yang kita harapkan dari orangnya Hmm. kayak gitu, terus mau ikutan buangin ikan sapu-sapu gitu misalnya? Sulit gitu. Hmm. Jadi Oke. apa namanya? Ada yang namanya Maslow ya. Hmm. Jadi kalau kita belum sampai eh, tingkatan yang pas, mungkin memang sulit buat kita Hmm. mengharapkan orang bertindak seperti itu gitu. Oke. Piramida Maslow itu yang paling tinggi adalah self actualization gitu Hmm. ya. Orang yang sudah selesai gitu. Hmm. Selesai dalam artian ya sudah, aman lah ya. Selesainya kayak apa? Nggak harus kaya raya kok. Hmm. Ya, kadang-kadang yang namanya mbok-mbok jamu Hmm. atau pedagang-pedagang di pasar gitu, kalau mereka sudah jualan sekian ratus ribu sehari, udah selesai buat mereka. Cukup, saya udah cukup makan kok. Saya Hmm. pulang, habis ini saya ngerjain yang lain gitu. Hmm. Apakah bisa aja dia bersihin masjid atau apa Hmm. gitu? Kok nggak jualan? Udah cukup. Gitu. Nah, Ah, berarti oke. udah selesai dia gitu. Hmm. Maslow-nya masing-masing orang kan beda-beda ya. Kita nggak Hmm. bisa maksain ya. Oke. Jadi apa namanya? Kembali ke diskusi tadi, menarik gitu ya, diskusinya. Apakah pemerintah bisa? Sangat bisa. Apakah itu masuk ke program strategis Hmm. pemerintah atau prioritas pemerintah? Ya kita nggak tahu gitu Oke. ya. Tapi Hmm. biasanya kalau sekarang sih semakin banyak yang Hmm. mengupload apa istilahnya ya, Ya, memviralkan diviralkan gitu. gitu ya, Hmm. pemerintah bisa cepat gitu. Jadi Hmm. the power of influencer ini sekarang sangat Betul. besar gitu ya. Jadi yang merasa punya power, yuk dimanfaatkan yang sebaik-baiknya gitu. Hmm. Jangan dipakai buat hal-hal yang negatif gitu ya. Karena Betul. negatif pun juga sekarang ada duitnya juga soalnya gitu, Hmm. kira-kira kan ya, buzzer-buzzer Hmm. itu. Ya jadi menurut saya sih mungkin kayak gitu ya. Jadi Hmm. apa namanya ya, influencer ini sekarang powernya luar biasa. Dan with, kalau film kartun, kok kartun ya, film superhero kan tuh, with great power comes great Hmm. responsibility gitu. Iya bener, Hmm. manfaatin dong power kalian itu Hmm. dengan sebaik-baiknya, Oke, aku dapat kira-kira sih gitu. poinnya Bapak. Sebetulnya dari pemerintah sudah memungkinkan untuk Iya, mensupport, cuman iya. memang balik lagi ya gitu. Dari kesadaran dirinya mereka, Mm-mm. perluasan influencernya juga. Iya. Nanti kalau misalnya memang sudah pemerintah sudah melihat, ya why not gitu ya untuk bisa Mm-mm, ngebantu mm-mm. juga. Oke, menarik banget Bapak. Mungkin ini karena sudah cukup panjang sepertinya ya. Seru ya. Seru ya ternyata. Nah, mungkin sebagai penutup nih gitu. Mm-mm. Jika Bapak bisa menyampaikan satu pesan penting aja untuk generasi produktif saat Mm-mm. ini gitu ya. Apa yang paling Bapak tekankan untuk masa depan mereka dan bumi ini? Secara singkat saja, Pak. Secara singkat ya. Hmm. Ya, jadi teman-teman work lifers ini sangat menarik. Kita semua kan di Indonesia ini bonus demografinya besar sekali ya. Sekarang Gen Z besar sekali jumlahnya, dan kalau kita Hmm. bisa manfaatkan bonus demografi dengan baik, maka tidak
tidak kecil kemungkinannya bahwa Hmm. Indonesia akan menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi lagi ke depannya gitu Hmm. ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, let's start small dari diri kita sendiri Hmm. dulu gitu. Untuk berbuat sesuatu yang meaningful, yang berdampak positif terhadap lingkungan. Misalnya tadi apa namanya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menyia-nyiakan air, Hmm. dan energi juga jangan hambur, jangan jangan apa namanya, jangan disia-siakan. Kalau kita pergunakan semuanya secara bertanggung jawab, secara secukupnya, dan tidak tidak apa namanya, tidak menyia-nyiakan apa yang Allah sudah beri ke kita. Kira-kira Hmm. gitu sih. Oh, iya. Cakep banget, Pak. Aduh. Oke, work life first. Jadi memang bisa disebut bahwa green life itu tuh bukan soal hidup sempurna lah ya, Betul tapi banget. memang soal membuat pilihan yang baik untuk diri kita, keluarga, dan juga Ya, mungkin untuk start masa small depan aja gitu. kita. Iya, start small dulu. Betul. Iya. Terima kasih banyak loh Pak Indra Sama-sama untuk Mbak Wita. sudah mau sharing nih di Thank you waktunya. work life payung Ya, pribadi. Jadi kalau kamu ingin membangun hidup kerja yang lebih aman dan juga berkelanjutan, jangan lupa untuk download payung pribadi di Google App dan juga Play Store, dan temukan solusi yang memang bisa menemani setiap fase untuk hidupmu. Wita di sini, terima kasih banyak dan sampai jumpa di episode selanjutnya. thank you. Ini Wita.